Amin. Ya, terima kasih. Puji Tuhan ya, selamat malam saudara-saudara sekalian. Menikmati persekutuan saudara-saudara tadi. Dan saya sekarang mencoba untuk membuat pemberitaan ini menjadi lebih sederhana dan lebih terimplementasi untuk kehidupan gereja kita saat ini. Saudara-saudara, kita perlu mengingatkan saudara-saudari bahwa 8 minggu ini kita sedang menikmati kitab Kisah Para Rasul, di mana kitab Kisah Para Rasul ini menyajikan perkembangbiakan Kristus yang bangkit di dalam kenaikannya oleh Roh itu melalui murid-murid menghasilkan gereja-gereja yang adalah kerajaan Allah. Karena berbicara mengenai pengembangbiakan Kristus tidak berhenti sampai di Kisah Para Rasul pasal 28. Pengembangbiakan ini terus berjalan sampai hari ini. Maka kita adalah kelanjutan Kisah Para Rasul. Nah, sebagai kelanjutan dari Kisah Para Rasul yang adalah kelanjutan korporat dari Kristus, hal yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang paling utama adalah kesehatian. Karena dengan kesehatian itu barulah terwujud kelanjutan korporat dari Kristus. Setelah itu kita dibawa untuk melihat beberapa aspek penting dari kitab Kisah Para Rasul. Aspek penting pertama yaitu minggu lalu, bahwa di dalam kelanjutan korporat dari Kristus, kita harus mengenal siapa Kristus kita. Kristus kita adalah Kristus yang telah bangkit, yang telah naik, dan dia adalah Sang Al-Muhid bagi pengalaman dan kenikmatan kita. Nah, minggu ini adalah aspek penting kedua di dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sini menekankan dua hal yang positif. Yang pertama, bahwa pekerjaan Tuhan itu hanya ada satu arus. Yang kedua, pekerjaan Tuhan di dalam arusnya adalah untuk perluasan atau penyebar luasan gereja bagi terwujudnya kerajaan Allah. Jadi saudara, beban dari berita ini hanya 2 poin ini saja. Yaitu yang pertama, Allah kita adalah Allah yang bekerja. Allah yang terus bergerak. Allah yang terus bertindak. Maka kita sebagai kelanjutan Kisah Para Rasul, kita seharusnya mengenal bahwa Allah kita sampai hari ini terus bekerja. Dan pekerjaannya itu hanya ada satu aliran, satu arus ilahi. Tidak ada 2, 3, dan 4 arus. Hanya ada satu arus. Dan yang kedua, arus ilahi pekerjaan Tuhan adalah untuk penyebarluasan gereja. Sebagai suatu upaya untuk mendatangkan kerajaan Allah. Jadi gereja menyebar luas, gereja dihasilkan dari satu kota ke kota yang lain adalah untuk menghasilkan atau mendatangkan kerajaan Allah ke bumi ini. Nah, lalu saudara-saudara, di dalam 2 poin ini kita perlu memperkuat dengan dasar ayat Alkitabnya. Ayat Alkitab pertama yang menurut saya perlu disajikan adalah dimulai dari kitab Wahyu, pasal 22 ayat 1. Di dalam ayat ini diwahyukan bahwa dari takhta Allah dan anak domba, di sini bukan 2 takhta.
harusnya cuma satu takhta, yaitu takhta Allah dan Anak Domba, mengalir keluar satu aliran sungai hayat. Nah, aliran sungai hayat ini hanya ada satu. Di dalam kitab Kisah Para Rasul dimulai dari hari Pentakosta. Ini adalah pengaliran hayat ilahi dimulai dari Pentakosta melewati berbagai zaman sampai hari ini. Dan satu arus ini hanya untuk satu sasaran Allah, yang mana sasaran Allah adalah membangun gereja sebagai ekspresi korporatnya. Nah, maka ayat kedua yang kita boleh perkuat adalah Matius pasal 16 ayat 18. Nah, saya harap dua ayat ini bisa disejajarkan. Karena di Matius pasal 16 ayat 18 itu adalah secara langsung Tuhan mengatakan beban dia, amanat dia, yaitu aku akan membangun gerejaku di atas batu karang ini. Nah, satu aliran arus hayat ini adalah untuk membangun gerejanya yang terekspresi dari berbagai kota di seluruh bumi ini menjadi satu ekspresi korporat, yaitu gerejanya, yang akhirnya akan mendatangkan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara, ini poin pertama yang kita boleh tekankan. Dan puji Tuhan, kita hari ini di dalam pemulihan Tuhan, kita juga dipulihkan kepada satu aliran pekerjaan Tuhan ini. Dan sasaran kita dalam pemulihan Tuhan hanyalah untuk pembangunan gereja, pembangunan tubuh Kristus yang akan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Nah, kemudian hal yang kedua, dari Kisah Para Rasul, kita melihat bahwa arus pekerjaan Tuhan ini betul-betul dinyatakan adanya penyebarluasan gereja. Nah, tentu saudara boleh pakai beberapa ayat untuk menggambarkan penyebarluasan gereja. Nah, dengan cepat kita mulai dari pasal 8, Kisah Para Rasul, di mana Injil menyebar sampai ke Samaria. Dan ini menggenapkan pesan Tuhan kepada murid-muridnya di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yaitu jadilah saksi-saksiku dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, di pasal 8 kita melihat gereja meluas ke Samaria, kemudian ke Ethiopia, yaitu ke Afrika. Nah, kemudian di fase 9 Tuhan mendapatkan bejana pilihannya, yaitu Saulus yang kemudian menjadi Paulus, yang Tuhan pakai untuk menyebarluaskan gereja ke dunia orang-orang bukan Yahudi. Nah, untuk itulah Tuhan melalui Petrus membuka pintu untuk orang bukan Yahudi di Kisah Para Rasul pasal 10, yaitu di rumah Cornelius. Nah, pada saat itu memang Petrus diawali dengan keberatan. Tetapi karena wahyu kain lebar itu dan Tuhan memerintah untuk Petrus menyembeli binatang-binatang di kain lebar dan memakannya, ini adalah dorongan Tuhan supaya Petrus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Karena itu gereja kemudian meluas ke orang-orang bukan Yahudi, yang kemudian diperkuat di Kisah Para Rasul pasal 13. Yaitu dimulai dari Antioquia, ada 5 orang nabi dan pengajar yang memiliki beraneka ragam latar belakang. Kemudian mereka mengutus 2 orang, yaitu Barnabas dan Paulus, untuk pergi ke kota-kota menyebarluaskan gereja. Dan akhirnya Paulus memiliki 4 kali perjalanan yang disajikan di Kisah Para Rasul, yaitu dimulai dari pasal 13 sampai pasal 28. Nah, sehingga akhirnya gereja terus meluas sampai ke ujung bumi. Nah, ini hal yang kedua.
Saudara-saudara, yang kita perlu tekankan, karena prinsip gereja itu adalah kekal dan universal, maka gereja tidak boleh berhenti di satu titik, berhenti di satu tempat. Gereja harus terus meluas. Nah, kita harus meluas dari hall kita ke seluruh wilayah di kota kita. Kemudian dari kota kita harus meluas ke kota-kota di sekitar lokal kita, dan seterusnya. Dan puji Tuhan, pemulihan Tuhan di Indonesia mengambil beban agar sebelum Tuhan datang, kita bisa menyebarluaskan gereja ke 500 kota di seluruh Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita adalah bagian dari kelanjutan korporat Kristus, kelanjutan kisah para rasul. Nah, ini adalah dua hal yang menjadi beban dari berita ini. Nah, sekarang saya masuk ke implementasinya. Di dalam implementasi ada dua poin penting, yaitu hal positif dan hal negatif. Hal positif adalah supaya kita terjaga di dalam satu arus ilahi ini. Dan kita tidak ada di arus yang lain. Ini hal positif apa yang harus kita punya atau yang kita kerjakan. Nah, kemudian hal negatif apa yang kita harus hindari supaya tidak menyimpangkan kita dari satu arus ilahi ini. Nah, hal yang positif supaya kita terjaga di dalam satu aliran pekerjaan Tuhan untuk penyebarluasan gereja yang akhirnya mendatangkan kerajaan Allah di bumi, pertama-tama kita harus memperhatikan pertumbuhan hayat. Kenapa? Karena arus ini adalah arus hayat ilahi. Hayat Allah yang harus menjadi prioritas di dalam pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan ini bukan didorong oleh kegairahan alamiah, tetapi harus dari hasil dari meluapnya hayat. Karena dari takhta Allah dan anak domba itu keluar aliran sungai hayat. Jadi hal yang pertama sebetulnya adalah kita harus berjuang mendorong saudara-saudari untuk bertumbuh dalam hayat. Supaya hayat Allah di dalam kita itu bertumbuh hingga meluap keluar, hingga mengalir keluar. Nah, karena itu tentu kita harus di sini sudah diberitahu ya, menjadikan Tuhan sebagai yang terutama di dalam diri kita. Kita memiliki kasih yang terbaik kepada Tuhan. Nah, dengan kasih yang terbaik, kita belajar terus menikmati hayat Allah, terus bersekutu dengan Allah, sehingga hayat itu bertumbuh di dalam kita, memenuhi kita, sampai meluap, mengalir keluar. Nah, ini baru betul-betul bertumbuh di dalam hayat. Ya. Nah, kalau kita hanya menambah teori, pengetahuan, Alkitab, pengetahuan kebenaran, tidak ada yang mau keluar. Kenapa? Karena teori itu, doktrin itu membuat kita berhenti. Nah, kita hanya menikmati untuk diri sendiri. Tapi kalau hayat yang bertumbuh, bertambah, memenuhi kita, pasti akan membawa kita meluap keluar, membawa kita mengalir keluar, membawa kita mau pergi, menyalurkan hayat ini kepada orang yang berdosa melalui Injil. Mengalirkan hayat ini kepada anak-anak Allah yang lemah, yaitu ada penggembalaan. Nah, ini harus dimulai dari hayat, oleh hayat, dan semua adalah cerita hayat di sini. Karena pekerjaan Tuhan adalah arus hayat ilahi. Ya. Jadi ini adalah hal positif yang kita perlu punya. Yang kedua, di dalam hal positif ini, melalui hayat kita harus belajar menerima penanggulangan Allah. Ya. Nah, supaya melalui penanggulangan demi penanggulangan, maka hayat Allah bertumbuh, kemudian daging kita akan ditanggulangi. Nah, ini adalah juga berbicara kepada hal yang negatif ya. Ada sisi negatif yang bisa menghambat perluasan gereja, yang bisa dipakai oleh iblis untuk membawa kita keluar dari satu arus ini. Yaitu apa? Yaitu kita memiliki opini, ya, kita memiliki konsep alamiah, kita memiliki kecenderungan untuk diri sendiri.
kita membangun peraturan-peraturan sendiri. Nah, ini yang akan menghambat. Dan jangan-jangan kita akan keluar dari satu arus ini. Nah, jadi untuk itulah dua hal ini perlu menjadi implementasinya. Hal yang positif, kita harus belajar menuntut hayat, bertumbuh dalam hayat, melalui persekutuan dengan Tuhan, sehingga hayat Allah mengalir keluar, meluap dari kita. Tapi di sisi yang negatif, kita harus belajar melalui suplai hayat itu menerima penanggulangan. Yaitu adanya opini sendiri, ego dengan konsep kita sendiri, peraturan-peraturan yang kita buat sendiri. Nah, ini boleh saudara-saudara beri beberapa contoh dari berita ini di Kisah Para Rasul ya. Misalkan yaitu konsep Yakobus ya yang mencampur gereja dengan hukum Tauratnya, dengan keyahudiannya, pertengkaran Barnabas dengan Paulus ya. Dan beberapa poin. Nah, ini yang menunjukkan ada hambatan yang merintangi penyebarluasan gereja. Nah, karena itu kita perlu melalui suplai hayat, kita belajar menerima penanggulangan Allah. Nah, sehingga tidak ada lagi ego yang ditonjolkan, opini-opini yang sehingga kita berdebat dengan orang, lalu kita mempertahankan peraturan-peraturan kita sendiri, yang akhirnya membuat gereja itu tidak bergerak. Yang akhirnya membuat kesaksian Tuhan itu berhenti di titik kita. Nah, ini kita harus bertobat. Jadi sekaligus kita mendorong ya setiap gereja-gereja lokal kalau mengenal perkara ini, maka seharusnya dalam gereja mulai ada denyutnya ya, yaitu adanya makin banyak orang yang bertumbuh dalam hayat, yang keluar memberitakan Injil, yang keluar menggembalakan, sehingga jumlah kaum saleh di lokal kita juga bertambah banyak, bahkan kesaksian Tuhan dari lokal kita bisa meluas ke lokal-lokal yang lain, hingga bisa mencapai 500 kaki dian emas di seluruh Indonesia. Dan apa yang kita kerjakan di Indonesia adalah bagian dari kelanjutan korporat Kristus secara universal, yaitu secara seluruh bumi. Nah, karena akhirnya melalui penyebarluasan ini, Tuhan akan mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Nah, saudara-saudara, semoga saya sederhanakan berita ini dengan dua beban utama dan dua implementasi. Saudara-saudari yang bisa mendengar pemberitaan ini, mereka juga boleh terberkati dan betul-betul Tuhan dorong semua adalah bagi kemajuan gereja di lokal kita. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati. Amin.